Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda edisi Senin 9 September 2024. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Faisal Ridho, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Polres Metro Tangerang Kota menangkap 50 pencuri kendaraan bermotor dengan barang bukti 30 unit kendaraan bermotor hasil curian, termasuk 2 unit mobil. Pengungkapan kasus pencurian kendaraan bermotor ini dilakukan dalam kurun 2 bulan terakhir. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugianto resmi menutup kegiatan pembekalan Bayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat atau Babin-Kapdipmas dalam rangka pemilu kada serentak di Jawa Timur tahun 2024. Polda Aceh melalui operasi Po Merah Selawa gunakan perangkat-perangkat teknologi pendukung untuk mengoptimalkan pengamanan saat berlangsungnya PON ke-21 Aceh Sumut 2024 di Stadion Harapan Bangsa Banda Aceh. Pemirsa, selama bulan Agustus 2024, Ditres Narkoba Polda DIY berhasil mengungkap belasan kasus tindak pidana peredaran narkoba dengan mengamankan 18 tersangka. Dari pengungkapan ini, Polda DIY mengamankan sejumlah barang bukti, mulai dari sabu seberat 2,28 gram, ganja mencapai 552 kg, tembakau gorila 110,66 gram, psikotropika 38 butir, dan obat berbahaya mencapai 2.425 butir. Direktorat Reserse Narkoba Polda DIY menggelar konferensi pers untuk mengumumkan keberhasilan pengungkapan tindak pidana narkoba sepanjang Agustus 2024. Selain itu, Polda DIY juga berhasil membongkar jaringan narkotika jenis ganja yang melibatkan wilayah Yogyakarta, Medan, dan Aceh. Hal tersebut dipaparkan oleh Wadir Res Narkoba Polda DIY, AKBP Muharromah Fajarini, didampingi Kasubdit 3 Ditres Narkoba AKBP Mardiono, dan Kasubdit Penmas Bid Humas Polda DIY, AKBP Verena Sri Wahyuningsih pada Jumat 6 September 2024. Selama Agustus 2024, Polda DIY menangani 14 kasus dengan 18 tersangka yang diamankan di berbagai lokasi di Sleman, Yogyakarta, dan Magelang. Barang bukti yang disita meliputi 552.270,17 gram ganja, 2,28 gram sabu, dan berbagai obat berbahaya lainnya. Modus operandi yang digunakan para pelaku adalah dengan membeli narkotika jenis ganja melalui platform daring, kemudian mendistribusikannya secara terorganisir melalui jaringan di beberapa kota besar. Pengiriman dilakukan menggunakan jasa ekspedisi dengan tujuan yang berbeda, termasuk Kebumen dan Medan untuk mengaburkan jejak. Dalam operasi terpisah, penyidik berhasil menangkap 2 tersangka pengedar ganja, MTH 39 tahun di Bantul dan MF 27 tahun di Medan. Dari pengembangan, polisi menemukan ladang ganja seluas 3 hektar di Gayolues, Aceh, berisi 2.500 batang ganja dengan berat total 50 kg. Total, operasi ini menyelamatkan 2,2 juta jiwa dari penyalahgunaan narkoba. Kasus ini menjadi bukti komitmen Polda DIY dalam memberantas narkotika dan melindungi generasi muda. Demikian Polda Jogja News edisi hari ini. Katakan tidak pada narkoba karena sekali terjerat, masa depan menjadi taruhan. Selain itu, jangan mudah tergiur tawaran menggiurkan yang berujung penipuan. Pastikan kebenaran informasi sebelum bertindak. Laporkan segera bila ada indikasi penipuan atau aktivitas narkoba. Tetap waspada, tetap aman. Saya Francisca Anya, terima kasih dan salam Tribata. Tim Opsnal Polsek Cikarang Selatan berhasil mengungkap kasus peredaran narkotika jenis sabu di Kabupaten Bekasi. 3 orang dari 6 pelaku yang ditangkap merupakan satu keluarga. Selain mengamankan pelaku, tim Opsnal juga amankan barang bukti utama narkotika jenis sabu seberat 1 kg.
rekan media, pada hari ini kita akan melaksanakan rilis terkait pengungkapan kasus narkotika yang diungkap oleh jajaran Polsek Cikarang Selatan dengan bantuan juga oleh Polres Metro Bekasi. Untuk barang bukti yang kita amankan, ya, narkotika jenis sabu telah kita cek lab, hampir 1 kilogram, ya. Kurang lebih berat bruttonya 926,14 gram, ya. Hampir 1 kilo. Untuk kronologis pengungkapan, jadi awal mula kejadian Polsek Cikarang Selatan dipimpin oleh Kanit Reskrim AKP TNI Habibi STRS IKMA bersama dengan jajaran unit Reskrim Polsek Cikarang Selatan mendapatkan informasi bahwa akan ada kiriman paket sabu ke rumah saudari kakak, ya. Saudari ini aktor intelektualnya yang kita amankan. Kemudian selanjutnya anggota Opsnal Reskrim mengawasi rumah tersebut dan kemudian pada hari Senin, ya, pada tanggal 2 September sekitar jam 16.30 datang kalian Polsek 1181 tersebut yang warna abu-abu. Kemudian pelaku pada saat itu mengeluarkan 1 buah tas jinjing warna hijau yang bertuliskan Indomaret. Kemudian langsung masuk ke dalam rumah dan petugas Polsek Cikarang Selatan kemudian segera masuk ke dalam rumah melakukan penggeledahan. Dan betul ketika saat melakukan penggeledahan, pada saat itu dari saudari kakak dibantu dengan tersangka yang lain sedang melakukan upaya menghancurkan sabu bongkahan tersebut. Anggota melaksanakan interogasi singkat, kemudian diketahui bahwa sabu itu didapatkan dari 2 orang yang masih merupakan anak dan menantunya yang saat ini masih DPO. 6 pelaku kita amankan untuk interogasi lebih lanjut di Polsek Cikarang Selatan. Kemudian untuk jika diakumulasikan rupiah dalam barang bukti seluruhnya setara dengan kurang lebih uang sebesar 1 miliar rupiah. Dan dalam pengungkapan ini Polsek Cikarang Selatan, Polres Metro Bekasi berhasil menyelamatkan kurang lebih 50.000 jiwa kalau misalkan dikemas dalam bentuk satuan pergerakan, ya. Kemudian pasal yang kami terapkan yakni pasal 114 ayat 2 dan atau pasal 112 ayat 2 subs pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Pemirsa, Satreskrim Polresta Deli Serdang berhasil menangkap 6 orang anggota geng motor 1314 yang menjadi pelaku pembunuhan terhadap DA, anggota kelompok geng motor Exos. Ke-6 pelaku diketahui masih anak di bawah umur dan berstatus pelajar. Sebelumnya pembunuhan terjadi di saat terjadi bentrok antara 2 kelompok ini di perbatasan Desa Bandar Labuhan dan Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa pada Senin 2 September lalu. 2 kelompok geng motor ini merupakan 2 kelompok dari desa yang berbeda namun lokasinya berdekatan. Wakapolresta Deli Serdang AKBP Juliani Prihatini menyebut setelah mendapat laporan atas tewasnya korban, pihak kepolisian langsung turun ke lokasi. Saat itu langsung dilakukan olah TKP dan mengumpulkan keterangan saksi-saksi dan akhirnya mengamankan 6 orang tersangka. Saat ini pihaknya masih mengejar 4 orang tersangka lain yang juga terlibat dalam kasus ini. Yang saat ini yang telah diamankan itu sebanyak 6 orang yang diduga sebagai pelaku daripada penganiayaan yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia. Dari kejadian ini juga kita telah mengamankan, ya, berbagai barang bukti yaitu celana jeans warna biru, 1 bilah pedang sisir, ya kan, yang ada di depan rekan-rekan media, termasuk juga 3 bilah celurit yang ada di depan yang rekan-rekan media saksikan, termasuk 1 bilah cobek, 3 batang bambu ukuran 2 meter dan 1 buah balok kayu ukuran 1,5 meter. Pemirsa, Polres Metro Tangerang Kota menangkap 50 pencuri kendaraan bermotor dengan barang bukti 30 unit kendaraan bermotor hasil curian, termasuk 2 unit mobil. Pengungkapan kasus pencurian kendaraan bermotor ini dilakukan dalam kurun 2 bulan terakhir. Kami akan menyampaikan pengungkapan perkara tindak pidana pencurian
kendaraan bermotor baik itu roda 2 maupun roda 4 yang terjadi di wilayah hukum Polres Metro Tangerang Kota. Selama kurang lebih 2 bulan dari bulan Juli sampai dengan Agustus 2024, Polres Metro Tangerang Kota, dalam hal ini Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota bersama dengan unit Reskrim Polsek Jajaran telah melakukan penangkapan terhadap pelaku sebanyak 50 orang, di mana dari 50 orang ini telah melakukan tindak pidana pencurian di wilayah hukum Polres Metro Tangerang Kota sebanyak 127 TKP. Kemudian dari pengungkapan yang kita lakukan, ada satu yang menurut kami adalah cukup menonjol karena ada salah satu pelaku tindak pidana curanmor ini karena melakukan perlawanan kepada petugas, tiba-tiba pelaku berhenti dan menodongkan senjata api ke arah anggota sehingga melakukan tindakan tegas dan terukur. Dan saya tekankan di sini kepada para pelaku yang masih melaksanakan perbuatannya, kami dari Polres Metro Tangerang Kota tidak segan-segan melakukan tindakan tegas dan terukur apabila pelaku pada saat melakukan tindak pidana atau pada saat akan ditangkap memberikan perlawanan terhadap petugas. Motornya mana, Pak? Motornya. Oh, yang ini. Yang paling bagus dan yang paling bagus dan. Yang paling bagus itu. Betul, tangan itu. Sini, Pak. Oke. Ya. Kita tanya nih, Pak. Kesannya setelah ketemu gimana? Terima kasih banyak, Pak, atas penemuan kendaraan bermotor saya yang dari Polsek Teluk Naga dan juga dari Polres Mabes. Pemirsa, aksi perampokan yang telah terjadi di 2 minimarket di Kediri, Jawa Timur berhasil diungkap pihak kepolisian. 2 pelaku berinisial WA dan ZA berhasil ditangkap anggota Polres Kediri. Kepada polisi, pelaku mengaku motif melakukan tindak perampokan karena untuk modal membeli alat pembobol ATM. Hari ini Polres Kediri melaksanakan kegiatan rilis, yaitu pengungkapan kasus 365 perampokan yang terjadi di Kecamatan Ngadiluih di toko Swalayan Newmart. Jadi kronologinya adalah pada hari Jumat tanggal 30 sekira pukul 4 pagi, Swalayan Newmart didatangi oleh 2 orang yang diduga menggunakan senjata api dan senjata tajam, parang, lalu kemudian datang mengancam, memborgol karyawan dari toko Newmart, lalu mengambil uang dan beberapa barang yang ada di toko tersebut. Untuk himbauan pada toko-toko swalayan atau pelaku-pelaku usaha, kita juga melaksanakan patroli tiap hari KRYD sampai tengah malam juga. Namun itu juga belum bisa mengcover karena ini kejadian juga jam 4 pagi. Saya mengharapkan juga dari toko swalayan yang beroperasional 24 jam mungkin lebih meng-hire atau menyewa jasa keamanan dalam artian satpam dan sebagainya. Sekaligus saya juga ultimatum kepada para pelaku C3 mau pencurian biasa, pencurian pemberatan ataupun 365 perampokan begal dan sejenisnya, jangan sekali-kali mencoba melakukan tindak pidana di Kabupaten Kediri. Akan saya tindak tegas. Pemirsa, puluhan personil Polres Aceh Selatan diturunkan untuk melakukan pengamanan dalam rangka pelaksanaan tes membaca Al-Quran bagi para calon bupati. Informasinya akan hadir usai jeda berikut ini.